Pernah nggak sih lu lagi nge-scroll TikTok nih, terus tiba-tiba muncul konten motivasi yang bilang, kalau mau sukses, resign aja. Jangan buang-buang waktu jadi budak korporat. Dan lu mikir, anjir ya juga ya, gue capek banget kerja tiap hari, gaji segini-segini aja. Apa iya gue juga harus resign sekarang? Gue tahu banget rasanya, rasa pengen bebas, pengen nentuin jalan hidup lo sendiri. Kayak hidup di kantor tuh bikin kita terjebak, nggak ada perkembangan. Tapi jujur aja, pernah nggak lo mikir, beneran lu siap gak kalau resign sekarang? Siap gak kehilangan gaji bulanan yang selama ini jadi penyelamat lu buat bayar kos, kontrakan, cicilan, bahkan makan sehari-hari? Kenyataannya, banyak orang resign karena cuma ikut-ikutan doang. Karena FOMO. Di bulan pertama emang sih masih semangat. Tapi masuk bulan kedua, tabungan makin tipis, stres makin tebel. Dan di situ lu baru sadar, ternyata kerja kantoran itu bukan penjara, tapi justru safety net yang lindungin lo dari chaos. Nah, video ini bukan mau ngelarang lo buat resign, tapi gue pengen lo dengar sisi lain yang jarang banget dibahas, karena percayalah, bisnis itu tuh bukan pelarian, tapi perjalanan panjang yang harus lo siap secara mental, finansial, dan strategi. Kalau lo lagi ada di persimpangan antara bertahan di kantor atau resign buat bisnis, jangan skip video ini, karena bisa jadi jawaban yang lo cari ada di sini. Nama gue Stevie Thomas, selamat datang di Catatan Literasi, Bisnis Bukan Pelarian. Di timeline kita, narasi resign demi bisnis udah kayak budaya pop. Glorifikasi yang terus dipoles biar kelihatan keren. Coba lo perhatiin, narasi mainstream sekarang tuh simple. Kerja kantoran sama dengan budak, bisnis sama dengan merdeka. Padahal faktanya, banyak yang resign cuman gara-gara FOMO. Ujung-ujungnya balik lagi cari kerja karena bisnisnya nggak jalan. Tapi, sisi gagal ini tuh emang jarang diangkat. Karena emang nggak kelihatan keren aja kalau buat dijadiin konten di sosial media. Banyak cerita nyata yang jarang masuk media. Karena yang viral selalu cerita sukses, bukan cerita gagal. Bayangin nih, abis lo resign, bulan pertama lo masih happy, ngerasa bebas. Bulan kedua, tabungan mulai tipis. Bulan ketiga, cicilan numpuk, kos-kosan nagih. Orang tua mulai nanya kabar lo. Dan lo baru sadar, gaji bulanan yang dulu lo benci, sebenarnya itu adalah safety net lo. Gue nggak bilang jangan resign, tapi lo harus tahu dulu harga yang sebenarnya lo harus bayar. Jadi pengusaha itu mulia, tapi bukan berarti satu-satunya jalan hidup. Ini yang jarang diomongin, nggak semua orang itu cocok jadi pengusaha, dan itu nggak apa-apa juga. Sama kayak nggak semua orang juga cocok jadi dokter, seniman, atau atlet. Dunia juga butuh orang yang kerja di kantor, yang profesional, yang bisa jaga sistem untuk tetap jalan. Jadi kalau lu mikir bertahan di kantor sambil nyicil side hustle pelan-pelan, itu bukan kegagalan, itu strategi namanya. Sebelum lo ambil keputusan besar kayak resign, ada 4 pilar utama yang harus lo siapin. Ini bukan teori doang, tapi checklist nyata yang bisa jadi penentu apakah bisnis lo akan jalan atau justru berhenti di tengah jalan. Jadi, kalau lo lagi mikirin mau resign atau enggak, jangan cuma nanya ke diri lo, berani nggak nih gue buat resign? Tapi, tanya juga ke diri lo, udah siap belum gue di 4 pilar ini? Pilar pertama, mental. Jadi pengusaha itu bukan sekedar bebas atur waktu. Faktanya, lu bakal kerja lebih panjang, lebih capek, dan lebih nggak pasti. Contoh nyata nih, kalau di kantor, lu stres karena dimarahin sama bos lo. Di bisnis, lu stresnya karena nggak ada customer yang beli. Kalau di kantor ada jam kerja yang jelas, di bisnis, lu bahkan bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, dan itu normal buat pengusaha. Jadi sebelum lu resign, tanya lagi ke diri lo, siap nggak kalau hidup lu tuh jadi kayak roller coaster? Kalau jawabannya masih ragu, mungkin lo butuh latihan dulu lewat side hustle. Pilar kedua, modal. Lo butuh safety net. Minimal lo punya tabungan 12 bulan buat biaya hidup lo. Kenapa? Karena bisnis itu jarang yang langsung untung. Misal biaya hidup lo nih 4 juta rupiah. Artinya lo butuh tabungan minimal 48 juta sebelum lo resign. Itu buat bayar kos, kontrakan, makan, transport, bahkan kalau ada cicilan. Banyak orang yang nekat resign cuma punya tabungan 5 juta doang. Baru jalan 2 bulan udah panik. Jadi kalau lu belum punya buffer buat setahun, saran gue jangan dulu lo resign. Bangun dulu modalnya. Pilar ketiga, market. Banyak orang resign karena yakin banget sama ide bisnisnya, padahal belum tentu ada pasarnya. Contoh, lu jago nih bikin kue, terus lo mikir, gue buka toko kue aja ya. Tanyaannya, siapa targetnya? Lokasi lu strategis gak?
ada demand-nya gak beneran, atau cuman ide yang kelihatan doang keren. Cara gampangnya nih, lu tes pasar aja dulu sambil kerja. Misal, jual kuenya di sosial media, buka pre-order kecil-kecilan. Kalau konsisten ada pembeli, baru deh itu tandanya marketnya valid. Jangan resign dulu sebelum ada bukti. Pilar keempat, eksekusi. Ide bagus tanpa action itu cuma mimpi. Lo harus punya rencana yang konkret dan detail. Contoh aplikatif nih, kalau lo mau jual produk skincare, jangan cuma bilang gue pengen bikin brand lokal gue sendiri. Itu masih angan-angan. Lo harus tahu suppliernya siapa, packagingnya dari mana, channel jualannya lewat mana, promosinya gimana, dan seterusnya. Kalau lo belum bisa jawab itu semua, berarti lo belum siap resign. Eksekusi itu soal detail, dan detail itu yang ngebedain mimpi sama kenyataan. Jadi ingat, 4 pilar ini bukan teori doang, ini filter buat ngetes lu beneran siap resign atau cuma ikut-ikutan doang tren. Kalau mental lu masih gampang goyah, kalau tabungan lu belum ada buffer buat setahun, kalau market lu masih belum jelas, atau eksekusi lu masih mentah, mungkin resign sekarang malah jadi blunder nanti buat lu. Tapi kalau 4-4-nya udah berdiri kokoh, itu tandanya lu gak cuma nekat, tapi lo sadar sama pilihan lu. Dan di titik itu, resign bukan lagi pelarian, tapi langkah strategis buat masa depan lu. Banyak orang ngeremehin karyawan yang tetap kerja sambil jalanin side hustle. Katanya nggak berani ambil resiko, katanya nggak punya mental pebisnis. Padahal kenyataannya strategi ini justru paling rasional. Karena sambil lo belajar bisnis, lo masih punya jaring pengaman dari gaji bulanan. Dan inilah cara paling sehat untuk bertransisi. Jangan salah nih, side hustle itu bukan tanda lo pengecut. Justru itu bukti lo punya strategi. Lo main aman tapi tetap maju. Nah, gimana caranya mainnya biar nggak setengah-setengah? Poin pertama, uji pasar tanpa bakar tabungan. Dengan side hustle, lo bisa ngetes ide bisnis lo tanpa harus bakar tabungan. Misalnya, lo kerja kantoran, tapi pas weekend, lo jualan kue homemade via Instagram. Lo bisa lihat respon pasar, hitung repeat order, sebelum nanti lo buka toko beneran. Kalau gagal, ya udah, gaji bulanan lo kan tetap jalan. Lo nggak kelabakan buat bayar kontrakan dan bayar kos. Poin kedua, bangun skill dan portofolio yang nyata. Side hustle itu juga bikin lo upgrade skill. Contoh, lo kerja di kantor bagian administrasi nih, tapi lo ambil freelance misalnya desain logo di Fiverr atau di Seribulancer. Dari situ, lo bukan cuma dapat tambahan income, tapi juga portofolio kalau nanti lo serius mau jadi full time designer. Jadi, side hustle itu sama dengan training on ground sebelum lo masuk ke arena utama. Poin ketiga, ciptakan buffer finansial. Side hustle itu bisa jadi mesin buat nambah tabungan lo sebelum nanti lo resign. Misalnya, target lo tuh harus punya tabungan 50 juta buat buffer 12 bulan biaya hidup lo. Gaji kantor bisa buat biaya hidup lo sehari-hari. Sedangkan hasil dari lo side hustle, lo simpen full ke tabungan. Bayangin, dalam 1-2 tahun, modal buat lo transisi itu bisa kebentuk tanpa lo harus nekat resign. Poin keempat, networking dan validasi market. Lewat side hustle, lo bisa nih bangun jaringan dan validasi market secara organik. Contoh nih, lo pengen misalnya buka clothing line lo sendiri, tapi lo bisa mulai dulu nih dengan jadi reseller kaos anak muda di Tokopedia misalnya. Dari situ lo belajar apa-apa aja yang laku, harga berapa yang pas, siapa aja targetnya. Jadi pas lo bikin brand lo sendiri, lo udah punya database yang nyata, bukan asumsi doang. Jadi inget ya, side hustle itu bukan tanda lo pengecut, itu tanda lo tuh visioner. Lo belajar, lo tes pasar, lo bangun modal, sambil tetap punya gaji yang bisa menjadi safety net lo. Beda jauh sama orang yang cuma nekat doang buat resign tanpa persiapan, terus akhirnya stres. Ingat, jalan cepat itu seringnya jalan buntu, tapi jalan pelan-pelan, terukur dan rasional, itu yang justru bikin lo sampai ke tujuan. Di momen ini, pertanyaannya bukan lagi soal kapan lo resign, tapi kenapa lo pengen resign. Apakah itu keputusan sadar yang matang, atau cuman pelarian dari tekanan kantor? Jujur aja, banyak orang resign bukan karena punya rencana jelas, tapi karena capek. Capek sama bos, capek sama target, capek sama drama-drama di kantor. Gue ngerti banget karena semua orang pasti pernah ngerasain titik itu. Tapi resign tanpa arah itu sama aja pindah dari satu masalah ke masalah baru. Strategi pertama, bedakan masalah di kantor sama masalah hidup. Kadang kita mikir resign itu adalah solusi, padahal masalahnya bukan di kerjaannya, tapi di cara kita buat ngehandle hidup. Contoh nih, lo stres karena jam kerja panjang. Coba dulu atur manajemen waktu lo atau diskusi sama atasan lo. Lo bosen karena kerjaan monoton? Coba upgrade skill lo dan cari tantangan baru di kantor. Kalau masalah bisa diberesin tanpa resign, kenapa harus buru-buru cabut? Strategi kedua, cari validasi data bukan emosi. Jangan resign cuma karena emosi sesaat.
cari validasi data. Misal, bisnis etase lo nih udah konsisten profit selama 6 bulan, tabungan lo juga udah cukup untuk 12 bulan biaya hidup lo, dan lo juga udah siap secara mental untuk ketidakpastian. Nah, di situ baru lo ambil keputusan buat resign. Kalau cuma modal kesel sama kantor hari ini, itu pelarian namanya. Setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Yang membedakan bukan seberapa cepat kita ambil langkah, tapi seberapa siap kita menanggung resikonya. Karena bisnis bukan tentang lari dari kantor, tapi tentang seberapa matang kita menyiapkan perjalanan baru. Jadi, jangan salah paham. Kerja kantoran bukan berarti gagal, dan jadi pengusaha bukan berarti selalu sukses. Lo nggak harus buru-buru resign karena takut dibilang budak korporat. Justru, bertahan di kantor sambil nyicil side hustle pelan-pelan itu pilihan yang lebih dewasa. Lo punya nih gaji buat jadi safety net lo, sambil belajar bisnis di dunia nyata. Kalau waktunya udah tepat, transisi lo bakal jauh lebih smooth. Ingat, bisnis itu bukan pelarian dari bos, bukan pelarian dari target kerjaan. Bisnis itu perjalanan yang panjang, yang butuh mental baja, finansial kuat, sama pemahaman pasar dan juga eksekusi yang nyata. Dan kalau lu siapin semua itu dengan sadar, lu nggak cuma ngejar kebebasan, tapi juga keberlanjutan. Sekarang, gue pengen denger pendapat dari lu. Menurut lu lebih bijak mana? Resign dulu baru mulai bisnis, atau bangun bisnis sambil tetap kerja? Tulis di kolom komentar, karena pengalaman lu bisa jadi pelajaran berharga juga buat orang lain. Kalau video ini bikin lu mikir ulang, jangan lupa klik like dan share ke temen lu yang mungkin lagi bingung soal resign. Dan kalau lo mau dapat banyak insight-insight reflektif soal karir, bisnis, dan hidup, subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan. Ingat, bisnis itu bukan pelarian, tapi perjalanan. Dan perjalanan lo bisa dimulai dari keputusan yang matang, bukan keputusan yang terburu-buru.